Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ada beberapa tingkat kebencian kepada Rasulullah. Ini satu tingkat yang paling dahsyat, sampai Allah menurunkan ayat yang sekali lagi bernada begitu feminim, begitu judes. Yang membencimu itu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sungguh terputus. Karena membenci Rasulullah ketika Rasulullah sedang sedih. Kalau Rasulullah sedang gembira, sedang senang, wajar kita sebagai manusia terkadang-kadang timbul rasa dengki. Tapi dengkinya bukan level kejahatan, iri. Kita melihat seseorang yang mendapat penghargaan, mendapat juara 1 misalnya. Kok dia cocok mendapat juara 1, aku tidak? Ada semacam iri. Tapi ini ketika orang sedang ketabrak mobil, ketika orang sedang dibunuh, ketika orang sedang terluka, dan kita masih membenci, itu udah level dengki yang paling dengki. Itu udah kali ibarat apa ya, kalau di kuali kan suka ada kerak-kerak hitam tuh, itu meski disabunin, meski dikasih cairan pembersih, mau 1 kilo tidak akan bersih itu pendeki-pendeki seperti itu. Karena ketika Rasulullah sedang berduka, bersedih karena anaknya yang terakhir laki-laki meninggal, satu-satunya, sedang bersedih, kok bisa timbul rasa benci? Itu bisa gitu. Makanya Allah mengembalikan kegembiraan Rasulullah kembali. Sungguh aku telah memberikanmu nikmat yang sangat berlimpah. Maka engkau sholatlah dan berkurbanlah. Karena pada saat itu terjadi gerhana matahari, agar tidak terjadi kemusyrikan. Ketika kita sedang berduka, apapun itu bentuknya, tetap kita kembali kepada Allah, bersujud kepada Allah, berkurban kepada Allah. Dalam hal ini salat gerhana. Dan timbul ayat feminim lagi, timbul ayat yang judes lagi dari Allah. Seolah-olah tuh Allah ada sisi feminimnya. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang telah terputus rahmatnya dari aku. Ini udah kerak ini. Tingkat kedengkian semacam ini tidak akan bisa disembuhkan, dan kita sering menemukan orang-orang semacam itu dalam lingkungan kita. Terkadang kita suka bingung, bahagia salah, sedih salah, tertawa salah, menangis salah. Kenapa Anda selalu membenci saya? Jadi jangan kaget, Rasulullah pun punya hal-hal orang-orang semacam itu di sekelilingnya. Abu Lahab, Abu Jahal, dengan kedua istrinya Hindun, salah satu keluarga yang lain, sangat mendengkinya. Kan lucu.
temu orang semacam itu. Dan seandainya kalau iblis laknatullah mampu menembus hati Rasulullah, kembali Rasulullah mendengki, betapa hadis hancur itu reputasi Rasulullah. Rasulullah membalas dengki dengan mendengki kembali? Tidak, sekalipun tidak. Rasulullah sudah melihat tingkah mereka, perilaku mereka, budi mereka. Sudah tidak bisa ditolong lagi. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kembali kepada tauhid Nabi Ibrahim, Nuh, Adam, di mana mengkokohkan Ka'bah, agama tauhid yang paling nyata. Jangan main berhala di sekitar Ka'bah. Kalau sudah terputus dari rahmat yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang menciptakan bintang, yang menciptakan matahari, yang menciptakan hujan, yang menciptakan badai, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, mau bernaung di mana? Itu pendengki-pendengki yang paling susah diuraikan dengan kata-kata. Sekali lagi, ini contoh kehidupan Rasulullah dengan musuh-musuhnya. Cara menghadapinya juga begitu. Jangan kita balas dengan dengki. Sering kita menjumpai balasan Allah lebih baik daripada balasan manusia. Karena kalau Allah sudah marah, ya begitu sifat Allah. Di satu sisi dia punya sifat yang maha baik, di satu sisi dia juga punya sifat yang maha jahat. Maha jahat yaitu yang menjahati mereka-mereka yang memusuhi utusan-utusannya. Bahkan setelah beliau wafat, namanya juga masih dibenci, keluarganya juga masih dibenci, sahabatnya masih juga dijegal. Udah tidak ada urusan dengan berhala. Berhala sudah tidak ada. Itu namanya kaum munafikin, kaum fasik. Sangat menyimpang kita dari uraian ayat Al-Quran yang sedang kita bahas. Jangan membenci orang-orang di sekitar kita, baik dengan alasan atau tanpa alasan saja kita tidak boleh. Apalagi membenci Rasulullah dengan prasangka-prasangka buruk kita, dengan prasangka-prasangka jahil kita yang tidak mengetahui sirah Nabi. Ambil semua sejarah Nabi dari mazhab apapun, dari tafsir apapun. Kita telaah, kita kelola. Wajar jika banyak terdapat perbedaan. Karena ingatan manusia itu pendek. Iblis laknatullah sangat paham hal itu. Beruntunglah kita sudah punya alat merekam. Itu pun belum tentu jaminan sejarah yang benar. Tapi setidaknya mampu mengeliminir perbedaan-perbedaan. Karena sejarah itu yang mencatat apakah orang itu sejatinya benar atau tidak. Dan mustahil sebagai utusan Allah Rasulullah itu tidak benar. Karena jika tidak benar, jangankan 23 tahun Rasulullah mensiarkan, 1 jam saja deh. 1 jam saja Rasulullah berkata yang tidak baik, berkata kotor, melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap musuh-musuhnya. Habis pada zaman itu, saking jahilnya, tidak ada kata maaf lagi. Langsung dibunuh, langsung dibakar mungkin Rasulullah. Tidak takut lagi sama pelindungnya Bani Hashim, karena ada bukti kejahatan Rasulullah.
Alhamdulillahirabbil alamin.